Halo adik-adik semua. Jadi, pada hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai gaya belajar. Nah, setiap peserta didik memiliki keunikan, kekhasan, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Sifat-sifat yang berbeda itulah yang memberikan warna dalam proses pembelajaran. Secara umum, ada beberapa hal yang melatar belakangi keterbedaan sifat pada siswa seperti pengalaman, lingkungan, minat, dan kemampuan individu. Nah, segala aktivitas-aktivitas tersebut seringkali kita dengar dengan sebutan gaya belajar. Apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar? Nah, ada yang tahu apa saja jenis-jenis gaya belajar? Untuk mengetahuinya, simak penjelasannya sampai akhir ya. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu atau peserta didik dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterimanya. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan peserta didik dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial. Tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri agar hasil belajarnya bisa maksimal. Adapun jenis-jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Pengertian gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana peserta didik yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar, atau video, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokal, bentuk, angka, dan warna. Ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, rapi dan teratur. Siswa visual lebih memperhatikan penampilannya baik dalam segi berpakaian maupun kondisi lingkungan di sekitarnya. Mereka menyukai kerapian dan juga keindahan. Yang kedua, sulit menerima instruksi verbal. Banyak daripada orang visual yang kurang peka terhadap respon instruksi verbal dan akan mudah lupa dengan apa yang disampaikan orang lain sampai mereka diberikan instruksi secara visual yang disertai dengan tulisan, gambar, diagram, ataupun bagan. Yang ketiga, teliti terhadap detail. Siswa lebih cermat dan berhati-hati dalam mengamati materi pelajaran dan memperhatikan dengan detail pada apa yang siswa kerjakan. Keempat, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Seorang anak yang mempunyai gaya belajar visual akan lebih mudah mengingat dengan cara melihat, misalnya membaca buku, melihat demonstrasi yang dilakukan guru, melihat contoh-contoh yang tersebar di alam atau fenomena alam dengan cara observasi. Yang kelima, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual ini dapat belajar dengan baik, diiringi dengan musik maupun tidak. Kebisingan dan suara di sekitarnya tidak akan mampu menggoyahkan konsentrasi mereka karena mereka lebih terfokus pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Pengertian gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu,
baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Ciri-ciri gaya belajar auditorial. Yang pertama, mudah terganggu oleh keributan. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori, mereka cenderung sangat peka dengan gangguan auditori. Ketika siswa sedang belajar di kelas atau di luar kelas, mereka akan merasa terganggu bila ada suara-suara di sekitarnya. Yang kedua, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Siswa yang cenderung suka dengan membaca dengan keras, tujuannya untuk mempercepat belajarnya, yaitu membaca secara pintas, dan mereka cenderung membayangkan teks yang ada seperti penayangan film dengan disertai efek suara, nada suara, perasaan, dan musik untuk membuat materi menjadi lebih hidup. Ketiga, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditori cenderung kesulitan dalam menulis karena tulisannya jelek dan siswanya lebih semangat dalam bercerita di kelas. Keempat, suka berbicara di depan umum, suka berdiskusi di dalam kelompok dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditori dalam kesehariannya tidak nyaman dengan keadaan yang sepi, dan mereka cenderung merubah keadaan yang sepi menjadi ramai, berisik dengan cara bernyanyi. Kelima, menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan berirama. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori cenderung menyukai musik, nada-nada, irama, dan nada suara. Kita masuk pada pengertian gaya belajar kinestetik. Seperti yang dijelaskan oleh De Porter dan Hernaki dalam bukunya Rasmawati dan Daryanto, Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, bahwa orang yang bergaya belajar kinestetik lebih dekat dengan ciri seperti saat berpikir lebih baik ketika bergerak atau berjalan, lebih menggerakkan anggota tubuh ketika bicara dan merasa sulit untuk duduk diam. Umumnya, orang bergaya belajar kinestetik dalam menyerap informasi menerapkan strategi fisikal dan ekspresi yang berciri fisik. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik, yang pertama, berbicara dengan perlahan. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik cenderung bicara dengan perlahan dan pelan. Berbeda dengan siswa visual yang berbicara dengan kecepatan bicara yang cepat dan auditori dengan kecepatan berbicara sedang. Banyak siswa yang tidak senang pada penjelasan yang panjang lebar. Mereka menyukai guru yang menggunakan kata-kata kunci dan perbuatan, serta memberikan bimbingan jika mereka membutuhkannya. Selanjutnya yang kedua, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Siswa kinestetik biasa memiliki perkembangan otot-otot yang besar, banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, dan suka mempraktikkan secara langsung. Selanjutnya yang ketiga, tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar kinestetik tidak bisa duduk diam di satu tempat, karena mereka senang bergerak. Dalam proses pembelajaran, harus diberikan gerakan-gerakan yang positif yang dapat membantu proses belajar mereka. Lalu yang keempat, belajar melalui memanipulasi dan praktik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik sangat suka dengan tantangan dan menemukan hal-hal yang baru. Mereka termotivasi pada lingkungan yang kompetitif. Mereka juga senang berkompetisi dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Dan yang kelima, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Siswa bergaya belajar kinestetik ini mudah menghafal atau belajar dengan cara bergerak atau berjalan-jalan. Nah, tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai gaya belajar. Nah, jadi yang mana nih tipe atau gaya belajar yang sesuai dengan adik-adik sekalian? Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan untuk kita semua. Sekian, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.